Pekerjaan menjadi pembantu atau asisten rumah tangga terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Padahal, tidak semua ibu rumah tangga dapat melakukan pekerjaannya seorang diri. Saat itulah, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih menggunakan jasa asisten rumah tangga atau ART untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Seperti halnya yang dialami wanita paruh baya ini yang sehari-harinya bekerja menjadi asisten rumah tangga. Ibu Hartati, wanita single parent ini, sudah 14 tahun ia ditinggal cerai oleh suaminya. Ibu Hartati dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama sudah bekerja di luar kota, sedangkan 2 anak perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan menengah pertama hidup dan tinggal serumah bersamanya. Assalamualaikum, nama saya Sri Hartati. Saya tinggal di Ndebekan RT 5 RW 4 Mojosongo. Keseharian saya menjadi pembantu rumah tangga di UMS. Saya di sini kos per bulan. Saya single parent, anak saya 3. Saya cerai hidup. Anak saya yang besar udah bekerja, yang kedua kelas 1 SMA dan yang kecil kelas 1 SMP. Yang nomor 2 di SMA 6 dan yang kecil di SMP 7. Bu Hartati tinggal di rumah kos-kosan. Dalam kesehariannya ia bekerja menjadi asisten rumah tangga. Tak seperti asisten rumah tangga yang umumnya tinggal bersama majikan, Bu Hartati datang setiap pagi dan pulang sore hari. Menjadi asisten rumah tangga baru ia jalani selama 6 bulan. Sebelumnya ia bekerja serabutan, mulai dari kerja di laundry dan penjaga warung makan, dan sampai saat ini menjadi pembantu atau asisten rumah tangga. Sebelumnya saya kerja di laundry, tukang gosok pakaian. Terus ada yang nawarin kerjaan kemarin itu di Klewer. Terus saya ikut di kedai juga. Tapi kan sekarang kedai tutup, jadi saya ikut kerja di rumahnya Mbak Tika di UMS. Keseharian saya ya bersih-bersih rumah, masak, sama momong gitu. Berangkat dari rumah tuh ya jam 6-an, paling enggak nanti sampai sana jam 7 sampai jam 4, jam 5. Dan kalau ada job lain ya malam masih lembur juga. Nah, anak saya yang besar kan ya bantu kakaknya di sana, jadi ya jarang ngasih uang ke saya. Saya sendiri kan nggak bisa bantu orang tua. Kalau pendidikan kan sementara ini kan sekolahnya di negeri, jadi ya nggak bayar. Paling kita cuma mikir ya kesehariannya untuk bekal sekolah sama makan sehari-harinya aja, sama mikir buat kos ini. Tapi kan kadang ada pengeluaran apa-apa yang nggak terduga itu yang... Bu Hartati mulai bekerja pukul 7 pagi dengan membersihkan rumah, mencuci baju, memasak dan menyetrika. Selain itu, Bu Hartati juga mengasuh anak di tempat majikan dia bekerja. Meskipun jarak dari rumah ke tempat majikan lumayan jauh, Bu Hartati tetap semangat dan giat. Setiap hari Bu Hartati berangkat dan pulang pergi naik kendaraan bermotor seorang diri. Pekerjaan itu ia jalani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan 2 orang anaknya yang masih butuh biaya sekolah. Belum lagi biaya kos rumahnya per bulan yang lumayan besar. Ya sampai sekarang itu di SMA 6 gitu kan seharusnya kan per bulan ada suruh bayar 50, tapi sampai sekarang saya juga belum bayar, belum bisa gitu loh. Kos aja ini aja saya nunggak-nunggak, kadang dicicil. Ya alhamdulillah yang punya rumah kan baik, saya bisa nyicil.
Kalau ada uang seberapa gitu saya titip, ada uang sedikit titip gitu. Ya seumuran anak saya yang kecil, kira-kira ya 14 tahunan. Ya saya kira semua orang juga ingin kehidupannya lebih baik ya Mas ya. Untuk sementara ini alhamdulillah saya syukuri aja apa yang saya terima sekarang. Ya hitungannya ya, walaupun keadaan tubuh sakit tapi saya masih tetap alhamdulillah tetap bisa kerja semampu saya dulu aja gitu. Ya kalau anak saya yang besar kan kadang pulang sekolah membantu yang di depan ini kan bikin tahu di pabrik. Kadang kalau pulang sekolah ikut bunteli tahu di pabrik gitu, bantu-bantu gitu. Iya, kadang kan kalau saya nggak kasih uang jajan kan dia punya sendiri. Jadi kalau dia pengen apa-apa gitu kan dari uang dia sendiri gitu. Kondisi usia Ibu Hartati memang tidak sekuat wanita pada umumnya. Ia pernah mengalami sakit punggung syaraf kejepit. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, pihak dokter menyarankan untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat, apalagi dalam pekerjaan angkat-angkat barang. Tetapi apa daya, menjadi asisten rumah tangga harus siap dalam segala pekerjaannya, mulai dari bersih-bersih rumah, mencuci pakaian, setrika, dan merawat anak kecil. Baru beberapa hari ini Ibu Hartati bisa masuk kerja. Setelah hampir 2 minggu ia terbaring di rumah karena sakit. Kehidupan terus berjalan. Pemasukan pun harus ada setiap hari untuk kebutuhan hidupnya dan anak di rumah. Rasa kesedihan setiap manusia pasti ada, terutama jika dalam kondisi keterbatasan ekonomi dan tidak ada biaya untuk hidup. Terkadang Bu Hartati harus terpaksa meminjam uang ke sana kemari, dan bahkan sampai rela menjual bajunya demi anak-anaknya untuk kebutuhan sekolah. Ya harus saya kerjakan ya, gimana lagi, apalagi seperti saya kemarin sakit, nggak ada uang masuk, saya terpaksa ya apa yang ada di rumah ya saya jual. Sampai terakhir juga baju saja juga saya jual juga buat makan, buat bekal sekolah anak-anak, kan hampir 2 minggu libur. Dulu kan sebelumnya saya juga pernah operasi juga. Waktu operasi itu kan juga cari pinjaman uang. Sampai sekarang pun belum bisa terbayar. Jadi saya ini juga ada utang juga banyak. Buat operasi dulu itu hampir 20 juta. Angkat rahim 2016. Ya ini punggung ini. Punggung, lutut itu. Tapi kalau lutut kan kalanya pengapuran. Terus ini kemarin terakhir itu punggung. Ya cuman dokter bilang jangan angkat berat-berat dulu gitu. Dan saya kan biaya kan juga terbatas, jadi ya pakai sementara ini di rumah sakit aja dulu yang ada BPJS-nya. Rumah sakit itu aja saya ada 3 dokter, penyakit dalam, saraf, sama ortopedi. Masalahnya kan dari pemerintah sendiri kan nggak pernah dapat bantuan saya. Setiap orang tua tentunya memiliki sebuah semangat, cita-cita, dan harapan. Harapan agar anak-anaknya bisa tumbuh dewasa, tercukupi segala kebutuhan hidup maupun pendidikan. Seperti halnya keinginan daripada Ibu Hartati terhadap 2 anak perempuannya. Ia berharap anak-anaknya tak mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh ibunya. Ya kalau saya sih kalau mengalami berat-berat ya sering ya Mas, tapi kan kadang ya alhamdulillah saya kembalikan lagi juga pada Yang Maha Kuasa. Ya alhamdulillah setiap saya pasti ada jalan keluar. Entah itu apa, dari mana, pasti ada jalan keluar. Ya saya ingin, pokoknya anak saya ingin selesai dulu sekolahnya, bekerja dengan baik. Dan saya ingin tunjukin pada orang-orang, biarpun saya kayak gini bisa untuk menyelesaikan studi anak-anak saya. Ya harapan saya supaya anak-anak saya itu nggak hidup seperti saya gitu aja, bisa hidupnya lebih baik dari saya.
segala kesusahan hidup dan kesempitan harta, hakikatnya adalah sebuah ujian yang dihadapi oleh setiap manusia, tergantung bagaimana manusia tersebut menyikapinya. Jika segala kesusahan hidup dihadapi dengan sabar dan ikhlas, serta kelapangan hati, maka akan datang kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Begitu pula dengan rezeki. Jika seorang hamba diuji dengan kesempitan harta, dan hamba tersebut bisa menerima dengan ikhlas dan sabar terhadap ketentuan Tuhan, maka rezeki tersebut akan hadir pula dari arah yang tak disangka-sangka. Sabar dan ikhlas kadang tidaklah sesederhana perkataannya. Bahkan ikhlas dan sabar saat dihadapkan dengan sebuah permasalahan sangatlah berat. Namun Allah pun memahami hal tersebut. Karenanya, pahala yang disediakan bagi mereka yang bisa sabar dan ikhlas tidaklah main-main, melainkan surga. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu pada dasarnya adalah untuk meneguhkanmu menjadi sosok manusia yang lebih baik lagi. Baik sahabat bersama berbagi sesama, kali ini kita berada di daerah Mojosongo tepatnya. Kita akan bersilaturahim beramah-tamah di kediaman rumah Ibu Sri Hartati. Bagaimana kondisi keluarganya? Mari saksikan yang satu ini. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat ini? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ini? Ibu Sri Hartati. Ibu Sri Hartati. Ya Bu Tati, kalau boleh tahu ini rumah tinggal Saya bersama siapa saja? Sama anak saya. Bersama anak. Iya. Ada berapa Ibu? Anak saya ada 3, tapi yang ikut saya di sini 2. Oh ya, di sini 2. Iya. Yang bersama jenengan masih masa pendidikan? Iya, atau kelas sudah? 1 SMA sama 1 SMP. 1 SMA. Putra putri. Yang di sini putri semua. Oh putri semua, alhamdulillah ya Bu. Iya. Tapi sehat semua ya Bu. Alhamdulillah sehat. Ini Ibu di sini kontrak atau Kos per bulan. Oh kos. Ya. Sudah Iya, berapa kos. lama kalau boleh tahu? Di sini sekitar 6 bulanan. 6 bulan bulan. 5 bulan. Sebelum di sini di mana Pak? Sebelum di sini saya ikut Masjid Al-Qomar Tegal Mulyo sini ya. Di daerah? Di daerah Tegal Mulyo. Iya, masih Mojosongo Mojosongo juga. Di daerah Mojosongo ya Bu? Iya, di daerah Mojosongo. Terus dengan pindah Pindah sini. sini. Kenapa Ibu? Ya karena orang tua mau ikut tinggal sama saya, jadi saya pindah. Oh maaf, orang tua masih komplit ya? Masih ada Ya ya? waktu itu masih tapi sekarang tinggal bapak. Tiga bapak. Iya. Iya, iya. Jadi orang tua waktu itu di sini? Ya sebelum saya pindah di sini di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Iya. Terus bapak ibu pengen tinggal sama saya, terus Iya. saya pindah ke sini. Berarti jenengan mendampingi orang tua ya Bu ya? Iya. Lalu Ibu kerjaan kesibukan sehari-hari? Kalau sehari, kalau siang saya menjadi PRT di UMS. Ya. Apa itu kesibukannya mungkin? Ya pembantu rumah tangga, ya bersih-bersih, masak, setrika, apa-apa gitu, Iya, iya. macam-macam, serabutan. Ya ya, tapi tetap di jalan ya Bu. Iya. Ya. Transport jenengan ke sana? Ini kan Saya ada dipinjemin dari Mojosongo motor. ini kan lumayan ya, lumayan Iya. jauh. Oh motor? Iya, motor kan milik majikan, dipinjemin saya. Oh, Masalahnya kan sekarang kalau naik bis ongkos ya paling enggak 16.000, hampir 20.000 Betul. kan. Juga mengingat dari rumahnya jenengan ke Iya. jalan besar ini kan Iya, juga cukup kan jauh. Dari Gua Maria ke Panggung
4.000 kan sekarang bayar kan, naik BST, terus dari panggung sampai UMS kan 4.000 juga, PP kan 16.000. Alhamdulillah ya Bu ya, nikmat dipermudah jadi ya transportnya. Jadi terus dipinjemin motor, terus motornya juga nganggur sana. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Agak ringan jadi. Ya betul ya Bu, betul. Ya Ibu Tati, kalau boleh berbagi dengan kami suka duka jenengan ketika bekerja menjadi PRT di apa kok boleh tahu? Suka duka ya. Ya suka dukanya ya alhamdulillah. Saya senang bisa membantu kehidupan saya selama ini bersama anak-anak. Ya kalau dukanya ya alhamdulillah dinikmati aja gitu. Dinikmati ya Bu. Ya dinikmati aja. Tapi sempat yang namanya mengerjakan semua kayak seperti mencuci dan sebagainya. Iya. Kita ada sisi manusiawi, ada lelah ya dan sebagainya. Mungkin gimana? Iya, kalau sisi manusiawi ya kadang lelah, apalagi sekarang saya kan habis operasi, cepat lelah. Terus sekarang ini kan nggak bisa angkat-angkat yang berat juga nggak bisa. Oh, kalau boleh tahu kenapa Ibu? Dulunya saya kan ada kista di bawah rahim, kan udah diangkat. Oh, sudah tindakan. Udah diangkat 6 tahun yang lalu ya. Terus baru 2 tahun yang lalu. Ya, operasinya 6 tahun yang lalu, 6 tahun, pas waktu masih tinggal di masjid. Baik, ya. Terus sekarang kan kemarin 2 minggu kemarin kan habis jatuh juga, jadi ini punggungnya bermasalah sekarang. Gitu. Kalau boleh tahu jatuh kenapa? Atau mungkin Ibu kelelahan atau gimana? Ya waktu itu kan pulang kerja hujan deras, terus biasanya jalan tuh nggak tergenang air, kok tergenang air gitu loh, jadi jeglong gitu. Ada lupa nggak tahu, jatuhnya itu jadi kantep gitu loh. Tapi setelah itu terapi atau? Ya terapi di rumah sakit, terus seminggu sekali katanya disuruh berenang, tapi ya nggak boleh lama-lama. Berenang itu pun jalan kaki, nggak boleh renang. Kalau misal Ibu mungkin mengangkat, ya kebetulan memang harus mengangkat agak berat, apa yang jenengan keluhkan? Ya paling cuman tak seret gitu, jadi nggak berani diangkat gitu, pokoknya lebih dari 10 kilo nggak boleh. Oh, lebih dari 10 kilo nggak boleh. Nggak boleh. Yang jenengan keluhkan mungkin nyeri atau apa? Sakit, punggung itu sakit. Kadang kalau pas kumat itu nggak bisa buat gerak tuh nggak bisa. Gitu. Jadi buat miring, buat ini tuh nggak bisa. Ya. Jadi diem aja gini. Gitu ya, saya rasa nampaknya sakit banget. Tapi jenengan enggak apa-apa ya, maksudnya menggunakan transport sampai ke tempat Alhamdulillah kerja enggak apa-apa. Walaupun ada keluhan seperti itu enggak apa-apa ya. Ya harus dijalani. Alhamdulillah tetap semangat ya Bu. Masya Allah, apa yang memotivasi jenengan tetap semangat? Saya kan masih punya anak-anak yang harus saya rawat juga. Ya. Buat masa depan mereka gitu. Ya semampu saya lah. Ya. Apapun saya jalani buat anak-anak saya gitu. Ya. Ya, tentu ya demi tumbuh kembang fisik anak, masa depan yang apalagi kan anak saya kan perempuan, Mama. Ya, betul. Harus ya sebisanya menjaga lah. Ya. Walaupun sering saya tinggal kerja sampai malam gitu. Sempat sampai malam? Ya memang sampai malam, Mas, lembur-lembur. Kalau enggak itu aja kadang kebutuhannya enggak mencukupi. Bagaimana Ibu membagi waktu ketika baca dengan kerja? Tentu ya orang tua, apalagi seorang ibu memikirkan anaknya di rumah. Kalau di rumah kan otomatis saya udah nggak ngurusi kerjaan rumah ya, Mas. Ya. Saya udah besar-besar, udah yang ngurusi anak-anak. Saya tinggal berangkat kerja, nanti di rumah udah bersih, udah apa, kan udah anak-anak. Ya. Jadi saya tinggal ngerjain pekerjaan saya sendiri gitu. Ya, gitu. Ya, walaupun sudah besar, yang namanya seorang ibu ketika bekerja terpikirkan terus. Ya kalau dulu sebelum bisa apa-apa kan anak saya kalau pagi harus nyiapin sarapan, harus ninggalin nanti buat makan siang, makan malam juga gitu. Lalu putri-putri panjenengan ini melihat jenengan mungkin ada keluhan ya yang jenengan alami gitu, mungkin dari apa tadi itu? Otot ya? Apa otot punggung? Ya, punggung ya? Iya, punggung. Nah itu gimana putra-putri jenengan? Ya bilangnya ya kerjanya aja ngoyo-ngoyo to Bu. Saking kok ndak awake dhewe ya sing repot kan gitu. Itu
itu fitrah anak ya Bu ya, pengen ibu ya. Tapi ya alhamdulillah anak saya yang besar kan bisa bantu berdirinya sendiri. Kalau pulang sekolah kadang ikut buntel tahu di pabrik tahu gitu. Rumah temennya. Yang nomor berapa ya? Yang cewek yang kelas 1 SMA. Yang kelas 1 SMA. Masya Allah, pulang sekolah? Sekolah ikut buntel tahu. Tentu ya anak di rumah mendoakan keselamatan, kesehatan ibu ya insya Allah ya. Masalahnya kalau ibunya sakit dia juga repot. Betul Ibu. Hitungannya kan saya kerja sehari, habis sehari gitu Pak. Betul, iya Bu. Kadang aja buat bayar kos aja nggak sampai nunggak-nunggak. Ya, ini kos ya Bu ya? Iya, kos. Sudah setengah tahun ini? Iya, sudah setengah tahun. Terus bagaimana Ibu biaya-biaya yang lainnya? Kalau biaya lain kan selama di sini kan saya nggak ikut kumpulan warga ya Mas, paling cuma dimintain iuran sampah. Ya. Itu toh. Kumpulan lainnya kan saya nggak pernah ikut, masalahnya kan saya pulang malam terus. Kalau buat sekolah anak kan paling saya cuman ngasih uang saku, kalau beli buku apa gitu. Kalau biaya sekolah kan udah gratis semua. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sekolahnya negeri semua masalahnya. Iya. Kalau buat seragam itu alhamdulillah gurunya yang ngasih. Masya Allah. Nggak bisa kasih ini gurunya yang beliin gitu. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa membanggakan panjenengan ya Bu ya. Insyaallah. Ini biaya kos ini gimana Ibu? Atau mungkin yang lain? Ya alhamdulillah bapak kosnya baik sih Mas. Jadi saya kalau ada uang seberapa gitu titip, tak cicil bisa. Jadi nggak halus ibrong. Tapi hitungannya ya masih nunggak 2 bulan gitu. Tapi ya sedikit-sedikit insya Allah mudah-mudahan Mas. Ada rezeki ya Bu ya, ada keringanan gitu. Kalau ada rezeki ya. Mudah-mudahan dipermudah ya Bu ya. Baik Bu Tati, ini kami dari TV 10 rasa terima kasih kami panjenengan sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Amin, alhamdulillah, terima kasih. Dan ini ada titipan juga rezeki dari Allah melalui TV 10. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Terima kasih, amin. Ini ada rezeki insya Allah bisa meringankan di kebutuhan di keluarga jenengan, harapan kami dan barokah tentunya. Panjenengan tetap semangat, putra-putri panjenengan insya Allah bisa membanggakan jenengan insya Allah dunia akhirat. Terima kasih. Saya terima kasih banyak Ibu, mungkin mengganggu panjenengan ada kesibukan ya Bu ya. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak terputus sampai di sini, akan bersinambungan terus. Insyaallah. Atur subahan pun Ibu. Kami pamit dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sebagai makhluk Tuhan tentunya dituntut berusaha, berikhtiar dan penuh harap hasil yang terbaik menurut Tuhan. Sebagaimana ujian yang dialami oleh keluarga Ibu Sri Hartati, rentetan ujian dialami oleh beliau menjalani penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan tentunya penuh harap hasil yang terbaik untuk keluarganya, terutama putra-putrinya. Semoga mendapatkan hasil yang barokah dan putra-putrinya menjadi putra-putri yang sukses dunia akhirat. Cukup sekian bersama berbagi sesama pada episode kali ini. Saksikan bersama berbagi sesama episode selanjutnya hanya di TV 10.